Ya siap Pak Erik, tapi yang penting gua ada pesan. Yang penting nih semoga nantinya bisa megang sepak bola ke nasionalnya dah gitu. Oh iya, itu lu udah ngomong itu sama Pak Erick Thohir. Iya. Dan akhirnya dia jadi ketua umum PSSI. Makanya gue juga kaget juga itu. Selamat datang kembali di podcast Fluid Akhir yang ngomongin olahraga dan sepak bola sampai hari akhir. Podcast yang udah, ya ini podcast pendatang baru, bahas sepak bola, bahas olahraga, tapi sekarang sudah berada di urutan zona Europa League. Ya bentar lagi naik ke Champions League, jadi kita udah ada di peringkat atas nih. Dan tamunya setelah Mamat Al-Kathiri ya, yang mencerahkan dan berpikir keras kita tentang opini-opini yang diberikan Mamat. Kali ini tamunya adalah, wah kalau di luar negeri ya mungkin ada Albert Einstein. Itu sang penemu teori relativitas. Dan juga ada Isaac Newton, penemu teori gratifikasi. Gravitasi Ya. Bahkan ada Pythagoras ya, penemu matematika dan perancang rumus matematika. Ada juga Alexander Graham Bell, ilmuwan terkenal di Indonesia. Di samping saya sudah ada Dustin Tiffany. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dustin Tiffany. Oke, kita panggil Bung Afif. Oh, jangan dong, Mas Menpura saya. Oh, Mas Menpura. Ini kan Menpura sekarang agak beda. Oh nih. iya. Ininya Menpura, Menpura. perusahaan kecil. Kementerian pura-pura ya. Oke. Menpura, sirinya. Oh itu dia. El Rumi. Rumi. Iya. Mbak, setiap melihat ini ingatnya wajah Rumi ya. Iya. Buat Indonesia ya. Bukan mirip Al kalau gua. Ini al nggak jadi ya. Itu dia. Celutukan pertama dari orang yang setara dengan Alexander Graham Bell. Guys, nah ini seru nih kalau udah ada Dustin ya. Kalau mereka orang-orang filsuf ya, Plato gitu, terus yang lain-lain itu dia penemu pikiran. Dia penemu teori. Kalau lu penemu pikiran nih. Oh iya benar. Dia nggak bakal bisa berpikir kalau nggak ada lu kan. Benar. Itu fakta membuktikan sih Pip ya. Oh, iya. Kalau model kayak gitu. Awal-awal dikenal Zero Logic tuh Nah, gimana tuh? itu gara-gara gue kenal Muslim. Nah, Muslim kan akhirnya kan ngechat lewat WA. WA sapan sama gue ternyata dinaikin di story. Namain gue bukan Dustin tapi Zero Logic. Di situ. Dan lu ngerasa tersanjung kan dengan julukan itu? Nah, awalnya kan gue nggak ngerti, gue aja ya. Ya. Itu kayak nggak spasi jadi. Jadi inian ya, jadi naungan ya. Korp. Oh, nggak lompat tadi. Oh, banyak ya. Kok dua doang. Iya benar. Tadi apa Pip? Yang Lu tadi di post ke story. ya di post ke story. Gua awalnya bangga, wah Zero Logic nih ya kan ya, kayak bahasa Inggris mantep gitu. Ternyata ya kalau di bahasa Indonesia berarti wah zero kosong, logic pikiran. Jadi pikiran nol. Pikiran kosong. Cuman gua akhirnya langsung dapat pencerahan dari Galileo. Heeh. Menurut ilmu geografi, gua akhirnya ntar ke situ Zero Logic. Bumi kalau di bumi berputar pada porosnya itu di 0 derajat. Iya. Jadi pusat perputaran bumi. Nah, kalau Zero Logic jadi gua ganti yang zeronya itu pusatnya juga, tapi pusat dari segala pemikiran. Gitu. Walaupun agak susah nangkepnya apa yang diomongin tadi. Tapi kayaknya sih keren dari nadanya sama gesturnya kayaknya keren. Nah,
Ini masih nyantai nih, masih cair nih kita nih. Nanti lama-lama kita diajak berpikir pas sama Dustin. Langsung aja. Lu kan bola ngikutin juga kan? Sangat Beb, Sangat, update. iya Wah, kan, bola hal-hal di kayak gini. luar negeri, Juventus juga, di sepak bola dalam negeri juga. Benar. Pertanyaan pertama, Tin, katanya lu tuh nggak setuju sama naturalisasi ya? Naturalisasi setuju atau enggak? Mungkin gue maunya di situ dalamnya harus 50-50. Wis, iya, Jadi berimbang naturalisasi ya. oke, cuman gocap si lokal gocap. itu gocap juga. 50. Bener. Jadi apa namanya kayak macam boleh kita dalam persaingan. Jadi modelnya gimana ya? Kok di situ sih? Tempat lain aja jangan di sini. Mikir kayak di sini deh, Tin. Mikir di sini nih. Aduh gimana? Ya, jadi Di sini. jadi kalau menurut gua persaingan itu kayak macam kita yang emang benar-benar lahir di sini merasa dapat persaingan, nantinya juga anak-anak SSB juga. Wah, ternyata kita masih mumpuni nih untuk ngisi di sini. Jadi ada hal terbesarnya kayak gitu. Dan kalau naturalisasi pemain-pemain yang emang udah layak main di luar gini-gini dan pengen main di Indonesia itu juga bagus banget. Cuman di 50-50. Biar ada yin yang-nya di situ. Yin yang. Iya, yang hitam putih itu ya. Bener, jadi ada balance-nya, Pip. Oh, Bener. sepatu. Apa Tegukan itu. sepatu baru itu ya. Iya, bener. berarti Dustin setuju. Berarti kalau di lapangan tuh kan 11. 11. 50-50-nya gimana? Oh iya ya, terus nah biasanya yang harus ditentukan ini di liberonya, Pip. Oh, udah mulai langsung ke rule-nya nih. Ah. Bentar, gua ini dulu disclaimer dulu. Berarti sekarang kan peraturannya di Indonesia tuh naturalisasi berapa di? Naturalisasi. Bukan, itu mah pemain asing. Iya, salah lagi gua langsung. Salah gua, Tin. Salah. Gimana tuh? Naturalisasi deh. Iya, berarti 50-50. 50-50. Oh, berarti misalkan ada 1.000 pemain di Indonesia, 500 naturalisasi, 500 si siapa pemain asli Indonesia. Pemain asli Indonesia, benar. Oh, Ya, ada yang ori, ada yang mix. Nih, iya, kayak kucing ya ada mix-mixnya Iya, gitu. benar. Kalau ini, Tapi kalau mix platter kenyang ya kita ya. betul, iya. Banyak ada semua itu sosis, kentang, terus semua sama banyak. satu lagi nugget. Iya. Biasanya itu. Isinya 3. Terus detail, lebih detail lagi terus. Udah. Udah segitu Oh, doang udah. sih. Berarti kalau 50-50 nih, setuju Iya. nih. Kalau peraturan pemain asing, Tin, gue kasih dulu nih regulasinya nih. Di setiap sekarang udah ada regulasi aturan pemain asing di Indonesia. Jadi di setiap lapangan ada berapa di? 7 pemain asing. 7. DSP-nya 7. Oh, oke. Nah, jadi masuk daftar skuad pemain itu ada 7. Oke. Dan di dalam lapangan harus ada Di dalam lapangan 7, di DSP boleh 11. Oh, jadi Full. iya nggak boleh 11. Jadi daftarin pemainnya ada 24, ada 22, itu ada 11 pemain asing. Oke. Di lapangan itu 7, nggak apa-apa. 7 tuh 2 3 4. Oh, 5, 6, berarti 7. Berarti habis 6, 7 iya sebelum bener. 8. Berarti misalnya 7 pemain asing, 4-nya lokal ya? Iya. 4-nya lokal. Nah, berarti kita dimotivasi untuk lebih giat supaya bisa istilahnya dijadikan pemain inti buat lokalnya. Oh, iya benar. Buat lokalnya. Tapi ada yang bilang gini, Tin. Gimana? Selagi masih ada naturalisasi pemain asing, itu ketemu di usia 25, itu nggak bakal imbang tuh sama pemain-pemain di Asia atau pemain Indonesia karena pemain yang asing Iya. ini dari usia muda dia latihan, ada kompetisinya, naik lagi ke level senior, makin bagus berkembang liganya. Kalau sama-sama ketemu di umur 25, di Iya. umur 27, itu udah pasti kalah tuh. Kan kesempatannya nggak terlalu merata kalau Oh iya, ini masalah umur ya Pip. Jadi gini, kita bukan hanya tiba-tiba di lapangan buat latihan, terus bangun chemistry. Bangun chemistry di luar, kayak macam warnet yuk. Warnet. Yang game-game PS, yang warnet game PS. Oh iya, rental PS. Iya, PS yuk gitu. Jadi kita bangun chemistry bisa bermain di luar dengan cara lo hangout bareng sama dia. Lo tiba-tiba ngopi kan nggak mungkin ya. Atlet ngopi gak sih? Terserah. Boleh Ada gak? Misalnya kopi aren, boleh gak? pelatih aja ada yang ngopi aren pelatih. Lah, siapa ada. Ada yang di iklan-iklan. Oh iya. Iya, iklanin tapi
iklan belum tentu minum ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Nah, tadi yang misalnya buat sekedar nongkrong apa gimana, chemistry-nya di situ Pip. Jadi kayak macam kalau misalnya ngobrol gue pengen buat main nih gitu. Tapi kan lo duluan nih yang dipersilakan sama pelatih. Suatu saat yang misalnya antara lokal sama lokal ngomong ke naturalisasi gini. Misalnya Jadi dialog deh. di kafe gini, bro, gue sebenarnya pengen buat main, tapi pemain inti, cuman lu kan yang dipilih sama pelatih, yang diutus, gue cadangan, ya nggak apa-apa lah, cuman gue juga ngasih semangat sama lu, supaya lu istilahnya bisa ngebawa bener-bener negara nih jadi harum di luar sono gitu. Dia akan berpikir pasti, wah dia pengen buat main lagi, gimana caranya ya? Jadi dikasih. Enggak, akhirnya Pura-pura supaya dikasih. Nah, Naturalisasi pura-pura cedera biar nggak main. performanya pas lagi di Latihan. training yang pertama dia pasti telat. Telat. Ya kan. Yang kedua kayak main ogah-ogahan. Oh, iya. Itu dengan cara supaya dia bisa main. Mungkin ada merelakan itu karena udah ada obrolan di belakang. Iya. Tapi lu ngerti pertanyaannya gak sih tadi? Gimana tuh tadi? Maksud gue, kesempatannya tuh kadang nggak berimbang secara kualitas, Oke. secara atribut skill. Eh. Karena yang naturalisasi yang asing tuh dari kecil tuh udah latihan, udah dapat kompetisi, udah dapat ketat lah, bagus lah pembinaannya sampai di umur 25 udah bagus. Beda sama orang-orang yang di kita nih yang kompetisi nggak dapat kompetisi ketika mau senior tuh di umur yang sama jadi kalah jauh secara bobot. Oh iya Kok iya. jadi iya. ke nongkrong minum kopi mental PS? Oh paham gua, maksudnya gini Iya kan? kali. Gimana? Kalau kita nggak bisa bersaing secara kualitas di lapangan, eh. kita pakai teknik persuasif kayak tadi. Iya, Diajak benar. nongkrong, terus dikasih cerita-cerita sedih biar iba. Biar ada ibu juga. Biar iba juga naturalisasinya akhirnya dia ngalah jadi jelek di lapangan. Iya, kayak gitu. Akhirnya main tuh yang pemain lokal. Pemain lokal gitu. Siapa tahu nih kayak gini deh. Kayak yang banyak pemain-pemain luar yang tadinya percobaan jadi legenda, ya kan ya? Percobaan. Kayak misalnya gue beli kayak Pirlo contoh, Pirlo dibeli dari Milan ke Juve, dibelinya kan gratis. Itu udahlah nggak apa-apa. Yang ternyata yang dibuktikan malah jadi bagus. Malah jadi legenda di situ. Kayak Cantona juga gitu kan. Wah, ini mulai nih. Iya, Cantona juga kan zaman-zaman itu kan dia kan dibeli secara murah waktu itu ya. Kan belum terlalu kelihatan apa gimana. Nggak diduga, nggak disangka ternyata dia jadi bagus, malah justru jadi santer banget kan. Justru jadi nomor keramat di MU itu jadi legenda. Nah, hal-hal kayak Poin gitu yang diambil dari cerita tersebut adalah dicoba aja dulu dia. Siapa tahu bisa jadi sesuai yang kayak Cantona apa si Pirlo yang itu. dicoba siapa ya? Yang si pemain lokal maju. Maju silakan. Siapa tahu ternyata dia pelatih salah perkiraan. Iya, Ini udah kepala ke pelatih nih sekarang nih. pelatih Tadi salah masalahnya masih di lokal naturalisasi. bener. Akhirnya kita tarik ke bagian bola tadi. Si pelatih, wah, untung gue coba sih. Ternyata dia lebih layak ketimbang naturalisasi ini gitu. Jadi adanya lokal kesempatan karena dari omongan luar tuh. Dari pribadi ke pribadi. Gesturnya kayak udah bener ya. Gue yang salah ya? dari pribadi ke pribadi dibawa ke lapangan. Nah, akhirnya lokal yang layak dan yang ini emang besar hati juga dia. Ngasih sesuatu hal udahlah akamsi gitu. Ini adat ya, menghormati adat. Benar. Iya, Itu. apabila kita masuk ke lingkungan atau daerah kan kita harus menghormati peraturan adat atau daerah tersebut. Benar seperti itu Pip, gambarannya. Iya. Mudah-mudahan nangkep ya teman-teman ya. Ngelek dikit nggak apa-apa ya. Iya. Nah, dan nih gini aja dah kita persempit pertanyaan nih Tin. Waktu itu kan belum lama nih Patrick Kluivert kan dipecat ya, itu karena berbagai alasan lah, salah satunya karena nggak bisa ngelolosin Indonesia ke Piala Dunia. Benar. Nah setelah itu juga ada beberapa pelatih di luar tuh yang mampu meloloskan negaranya, kayak Uzbekistan tuh lolos Piala Dunia. Pertanyaannya adalah
kenapa Patrick Kluivert pas ngelatih kok bajunya sering basah di GBK? Bajunya sering basah, Iya. belum bisa cara minum air mineral gelas. Yang biasanya kan ya kan air mineral gelas misalnya. Minum gini, dia masih Ini pertanyaan jatuh. baju nih ya. Baju. basah. Jatuh airnya. Airnya jatuh. Nggak bisa yang kayak Hendro Kartiko kan bisa yang dia gini Iya. minum, nggak jatuh lu air. Coba gimana sih coba nih gua kasih. Iya. Nih kiper. Kiper. Cek. Minum. Ini biar semua. Jadi nggak keminum. Iya, seminumnya nggak sempurna, nggak ketelan semua. Jadi masih ada yang jatuh. Dia belum bisa cara minum yang kayak kita udah praktis kayak gitu. Berarti bukan keringat itu, Tin. Apa? Bukan keringat karena gerah. Lebih ke air Nah, mineral. itu guys ya, air mineral. Jadi buat kalian yang selalu mempertanyakan bahwa kenapa sih kok Patrick Kluivert selalu basah bajunya? Dia nggak bisa gigit air aqua gelas. Iya. Minuman di gelas. Bukan keringat karena Bukan. suhu Indonesia nggak masuk sama Eropa. Ya nggak jadi masalah karena kan dia kan udah Tapi kan belakang-belakang Tin, basahnya. nenek moyang dia udah pernah kesini duluan. Jadi udah pernah ngerasain, intinya ada bawaan lah. Harusnya bisa menyesuaikan. Iya. Iya kan? Yang belakang-belakang kenapa basah juga? Kan madep depan basah, pas madep belakang basah juga. Oh, yang Masa bawah. dia minum terus giginya belakang-belakang? Apa dia paru-paru ya? Paru-paru basah gitu. Lu yang bener dong, lu kasih tahu statement jawabannya dong. Oh kalau bahasa kayak gitu sih, kalau menurut gua nih dia nggak usah kaget sama cuaca karena udah di negara manapun udah dijajakin lah. Maksudnya ya Spanyol udah karena dia di Barca dulu sempet kan ya. Terus Belanda apalagi kan yang hampir sama kayak kita juga ya. Aduh, lambung, lu ngatain Kluivert sih. Ngasih datanya yang bener dong, lambung tuh kan. Ngopi pagi sih tadi ya. Ngopi sih bener. Iya. Yang habis tadi Pip, yang tadi yang Tadi nih pemain naturalisasi. yang enggak yang Patrick ya. Lebarnya. Kenapa basah? Kalau Dustin mengatakan basah gara-gara minum Yang depan. botol aqua nggak sempurna. Kenapa basahnya sampai belakang? Keringatnya juga sampai di kepala basahnya. Ini jawaban pertanyaan bagus. Karena kalau setahu gua ya dia masuk udah di tengah-tengah. Maksudnya udah gitu tinggal beberapa nyisa buat masuk Pildon. Dia takut sama supporter timnas. Pressure. Dan gua nggak pernah nih main sosmed sampai sedekat ini mungkin gitu. Gua nggak pernah main Instagram lah khususnya ya sampai ke trauma ini gitu. Jadi dia antara fokus latihan sama deg-degan Instagram. Oh, Instagram. Airnya dari mana berarti? Yang kalau air, nah kalau basah itu dia karena karena lebih ketakut aja dalam situasi itu. Oh, berarti yang depan gara-gara minum botol di gelas nggak Iya. sempurna, yang belakang gara-gara takut. Gara-gara takut. Beda. Beda. Oh. Itu kalau yang depan kan santer banget, emang kelihatan itu dari yang Iya, air minum mineral. air mineral. Nah, kalau yang keseluruhan itu badan ya keringet dingin karena cemas. Oh. Benar kalau lu jawab dari awal depan juga keringat. Selesai tuh pertanyaan tuh. Selesai tuh. Ya itu keringat karena udah selesai. Enggak perlu lu jelasin sampai udah dapat video tuh. Lu bilang keringat selesai tuh. Kita juga enggak ada yang mau protes. Iya. Jadi, Cuman senyantai mana Kluivert ada gak posisinya paparazi nangkap pada saat di Indonesia dia bisa ngopi atau enggak makan popcorn. Itu kalau udah orang makan popcorn itu posisi dalam posisi relax dan nyantai. Oh. Apakah pernah ada di Indonesia dia model seperti itu? Tidak ada kan? Tidak. Pada saat di luar dia bisa nyantai Yang kayak gitu. nonton Barcelona tuh ya. Karena udah tidak Kelihatan gua. Sempurnaga gua. Sempurnaga. Tajiri. Bukan pura. Guys, tolong guys. Gua harus ngapain nih guys? Ini gua berat sebelah ini. nggak install itu tadi gua. Install manual, Pip.
Tapi kayaknya juga itu bukan air deh, tadi gue ngeliat kayak sisa makanan deh. Yang terbang tuh sisa makanan. Tahu nggak ayam suwir ya tadi? Anjir. Ini di nasi bakar. Iya, ini ada sambel-sambel ini kayaknya. Bukan dari kita ya. Aduh. Ini Coach Dustin nih, batuk-batukku udah mirip nih. Berarti karena tekanan. Ketika dia udah keluar dari melatih timnas Indonesia, nggak ada tekanan, dia akhirnya bisa makan popcorn, udah kelihatan lagi senyumnya. Itu salah satu penanda orang bisa relax udah megang popcorn. Itu hal-hal me time. Harus popcorn untuk bukti bahwa dia relax. Relax iya. Karena Es kan krim nggak bisa, es krim nggak relax. enggak buru-buru. Karena kalau nggak buru-buru cair. Iya benar. Kalau itu set atu-atu, makanya bisa makan 2 jam, 2 jam sampai 3 jam. Popcorn. Bioskop 2 jam 3 jam kita pesan itu karena santai. Iya benar. Buat di situasi santai. Yang bisa main gitar juga bisa. Main gitar Santai ya. Robert Rama. Gimana? Santai. Itu. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang juga. Gue lucu nih orang nih. Pip, gue pengen tanya lagi nih, gue pengen tanya balik nih. Pip, lu kalau ke locker room ya, ini kan kalau Indonesia mah lu udah kan tahu ya. Kalau di luar negeri nih, mereka sama nggak sih sama kayak kita misalnya pakai balsem gitu, air satu minum rame-rame gitu-gitu juga gak? Lu nanya locker room apa nanya kebiasaan pemain? Kebiasaan pas udah di dalam inian, di dalam locker room. Kan gue pas masuk lagi nggak ada pemainnya, jadi gue nggak tahu dia ngeliat lagi pakai balsam apa enggak. Aroma di locker room lah kalau misal lu lagi masuk ke sana. Kan abis dipel, pas gue lagi sono mah habis bersih, jadi bau pelan. Bau molto uipel gitu ya. Berarti nggak ada gambaran tuh? Nggak ada. Oke. Pemain sono tapi klimis gak? Kan gue nggak ngeliat langsung. Enggak kalau nonton. Klimis gak? Klimis. Ada yang rambutnya nggak bergerak sama sekali ada. Yang agak kaku gitu ya? Nggak tahu tuh pemainnya apa tuh, tapi kalau udah sampai keringetan pun babak kedua rambutnya masih tetap stay stabil. Nah, menurut lo itu pemain bola harus tetap dia dandan atau enggak? Sebenarnya enggak dandan pun enggak jadi masalah. Kalau gua misalkan gua pelatih atau pemilik klub, yang penting mah bisa meraih poin aja, hasilnya positif. Mau rambutnya pitak 17 mau rambutnya mohak, rambutnya pang, selagi dia berkontribusi dan bagus mah bebas. Berarti lu tetap bebas kan ya? Iya, cuman kan pemainnya juga, maksudnya dia tuh kepercayaan dirinya tuh kayak gimana, ada yang kalau lagi botak percaya diri, ada yang gondrong percaya diri, kayak gitu. Jadi tergantung dari pemain nih, bisa meningkatkan kepercayaan diri apa enggak, bisa jadi keren enggak kalau di foto apa enggak. Jadi itu tergantung pemainnya. Oh iya, kadang ngambil foto dari fotografer itu penting juga ya buat di-upload ya. Iya. Kita balik ke gua dulu ya. Ini kita lagi serius soalnya. Itu dia. Soalnya kan ini ada sudut pandang baru pasti kalau dari segi ilmuwan kan. Coach Dustin ini dari batu-batu udah mirip, pasti ada sudut pandang yang berbeda. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Dustin, lu pernah gak ngelihat rambut ya Pak Erick Thohir acak-acakan? Nah itu bener gak sih? Pernah gak ngelihat rambut Pak Ete acak-acakan? Ngacak paling dikit. Ada pernah kan dia kan agak gini ya rambutnya nih, samping gini tapi ada yang ke bawah. Nah ada di mana kalau misalnya, nah dia jam kerja dia kan hampir seharian lebih full ya. Nah kalau udah agak-agak kesinian apalagi udah jam berapa biasanya tuh? Udah di jam 8 malam. Udah 8 malam. Di jam 8 malam kalau timnas belum main dia masih aman. Kalau udah main, udah pertengahan apalagi mau babak kedua udah agak ngangkat-ngangkat kayak gitu. Karena mungkin pada saat itu ada yang gol-gol hampir dia gini, apa yang begini, ya kan ya. Nah itu mungkin jadi salah satu, bukan cuma anjir abis ini mereka pada bilang apa ya, mereka pada bilang apa ya. Karena menurut gua harus mendengarkan supporter.
bukan mengacangi supporter karena supporter itu penting dan gue pengen ya nanti ya mungkin Pak Erick Thohir denger ini kalau misalnya mau pemilihan pemain pakai nominasi kayaknya nominasi back misalnya naturalisasi sama lokal ditaruh tuh Oh, diumumin nih. diumumin di Media media sosial di timnas TV lah. Indonesia Bisa di vote sama di vote sama supporter masyarakat. iya. Supporter apa masyarakat nih? Supporter Oh, kalau masyarakat Indonesia yang bukan supporter timnas nggak boleh ngikut ngevote. Nah intinya dia nimbrung nggak di timnas Indonesia di Nimbrung tuh IG, gimana? Ngapain? ikut terlibat dia ngevote nggak di situ ngevote-nya di kolom komentar Oh. misalnya satu Rizky Ridho yang kedua Yes. Kevin Dix yang ketiga gini pokoknya ditaruhnya naturalisasi 3 lokal 3 mana yang paling banyak pilih kalau yang paling banyak pilih berarti misalnya kalah atau menang misalnya ada kekalahan Erick Thohir nggak terlalu bisa disalahkan karena kan itu pilihan mereka yang nonton Oh, iya. gitu gue pengen minta kayak gitu. Oh. Bagus tuh. Tapi boleh mundur dikit gak? Gua masih trauma. Mas ini Itu biar kameranya lagi. oh oke nah Oh, kayak gitu berarti Pip ide baru nih. Ya, perekrutan pemain Hmm. itu menggunakan sistem voting sistem voting dari dari Instagram. Instagram. Wah, khusus tuh. Berarti daerah-daerah yang internetnya belum masuk atau orang-orang tua yang udah nggak main Instagram nggak bisa ngevote ya nggak apa-apa. Paling nitip kalian yang di Jakarta misalnya Nitip suara. Nitip suara. Iya. misalnya anaknya ada di Jakarta ya Dek tolong ya kamu kan ada akun inti sama akun second nah akun second itu buat suara bapak ya gitu. Oh, iya. Ntar pakai buzzer dong orang. Pakai menangin si inilah kita pakai buzzer. Menangin si A kita pakai buzzer. Kan banyak tuh akun-akun bodong gimana? Oh, iya. Kalkulasi ini gimana? Yang akun telur, akun ini apa ya, Rasengan. Oke. Iya. Mungkin gua ganti dah nih itu kan lebih berbahaya ya. Lu mau ganti itu? Ah, Bilang dulu sama Pak Erick Thohir. ya Pak tapi tetap vote itu berdasarkan supporter. Oh. Cuman bukan di platform Instagram komen. Itu bisa jadi buzzer tiba-tiba masuk ya. Masuknya di web dah. Tetep bisa ya web ya. Masih bisa buzzer. Pakai bikin akun ngevote. Oh, gini, yang punya Garuda ID. Nah, Itu boleh. Tapi itu udah mewakili masyarakat gak? Yang punya Garuda ID Heeh. sudah mewakili menurut gue ya. Karena kenapa? Karena berarti di saat Garuda ID dibuat berarti lo jadi salah satu bagian yang emang benar-benar support Timnas. Iya, berkontribusi ya. Yang punya Support Garuda ID. timnas. Oh. Tolong yang punya Garuda ID, jadi punya satu voting buat satu pemain di setiap lini. Entah kiper dia bisa voting, terus back dia bisa voting, gelandang dia bisa voting, tapi satu suara aja. Oh, iya. Berarti kayak FIFA best player ya. Benar kayak gitu. Iya. Jadi Puskas misalnya, Award. Erick Thohir gimana sih? Lah kan lu yang milih, gua mah kan ngikutin lo. Karena ini sepak bola milik bersama, bukan milik gua. Oh, bagus. Berarti diadakan voting ya, diambil dari hasil voting tersebut. Kalau misalkan kalah atau jelek mainnya, ketua umumnya nggak bisa disalahin. Salahin ke iya. masyarakat. Ngapain ada ketua umum? Oh, ketua umum buat ngapain ya? Dia buat jaga suara supaya jangan di black Itu campaign. kan ada independen, ada Bawaslu, ada buat suara, buat perhitungan suara. Nah, ketua ini berarti kalau Pak Erick Thohir ketua kan hitungnya. Pak Erick Thohir ketua. Ketua umum. Nah, dia yang emang bergerak di luar daripada voting, dia nyari-nyari pemain. Tapi pemain keputusannya di Erick, di Pak Erick. Kalau misalnya pas udah di lapangan itu beda, itu keputusannya di Garuda ID. Pelatih apa tugasnya kalau line up di voting? Pelatih ya pada saat udah diputuskan sama Garuda ID membernya, ya udah pelatih akan ngelatih yang mereka itu. Oh. Yang mereka pokoknya pemain inti ya. Dipilih dari Dipilih dari Garuda ID. Pokoknya intinya adalah masyarakat yang pilih. Kalau menang ya rakyat seneng, kalau salah ya gara-gara salah rakyat gitu. Ya salah
salah lu sih jadi bisa salah-salahan sendiri. iya kayak gitu. Boleh tuh ya dipikirin tuh ya. Boleh kayak gitu. Jadi Belum ada kan kayaknya Brazil juga nggak gitu, Argentina juga nggak kayak gitu ya. kita Baru nggak apa-apa Indonesia deh gambling karena kan masih nunggu 4 tahun lagi nih kalau mau Aduh, dari iya. start dari awal kan kita. Boleh Bener. deh, coba tuh ya diajuin lah ya. Ntar coba misalnya syukur-syukur gue benar-benar Pak Ete gue pengen sampai deh. Kelas. Kayak tadi, ada batuknya nggak? Lu senyum Pak Ete bisa gak senyum Pak Ete coba? Erick senyum-senyumnya. gimana? Lu kagak sering lihat ini. Itu masih senyum lu. Senyum lu. Gue sama Pak Ete lumayan deket. Nah, Gue sampai bisa ngerangkul dia. Oh, iya? Gue gini, tangan gue gini. Erick Thohir. Iya, tangan gue gini. Tangannya dia? Tangan dia. Gini. Ntar Lu gue bisa ngapain lu? Bisa ngapain lu? ntar gue nunjukin ya. Nih. Enggak, lu ketemu dia ngomong apa? Ada perbincangan apa? Sayangnya gue sebelum dia perbolaan, bis. Lu mau dinaturalisasi ya? Apa? Lu mau dinaturalisasi? Gua nggak perlu naturalisasi udah natural, Pip. Mana ya? Mana ya? Belum. Nih nyari apa nih? Tuh, gua rangkul. Gua rangkul. Oh, pamer iPhone 17. Enggak, Pip, gua rangkul. Ih. Terangin dulu ya, sorry ya. Rangkul. Gini. Tangan gua. Bro. Guys. Hah? Idih. Kan gua bilang, rangkul. Ya kan sama PT. Buzzer PSSI, guys. Lu ngomong apa di situ? Kalau sama Pak Erik mah gini, Pak Erik gitu kan. Tin, lama nih kita nggak ketemu. Iya Pak Erik. Iya. Terus nanya-nanya, ya pokoknya doain dah yang terbaik, pokoknya dia yang doain terbaik gitu-gitu dah istilahnya. Lu nggak kasih masukan apa-apa saat itu? Nah saat itu dia belum jadi ketua PSSI, dia jadi masih yang BUMN. Oh. Masih jadi BUMN. Setelah dia udah agak lama gapnya ya, yang abis megang Inter kan, setelahnya lama-lama dari situ. Dia megang Persis Solo. Mau pernah? Din? Oh iya. Iya, sama Kaisang kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya itu zaman itu Pip. Iya, nah pas yang itu dukung dong Persis Solo gitu dia bilang gitu. Hampir dukung dong Jo. Ada gitu ya tadi lu. Persis Solo. Dukung dong Jo. Persis Solo. Ya siapa Erik, tapi yang penting gua ada pesan, yang penting nih semoga nantinya bisa megang sepak bola ke nasionalnya dah gitu. Oh iya. Itu udah ngomong itu sama Pak Erick Thohir. Iya. Dan akhirnya dia jadi ketua umum PSSI. Makanya gue juga kaget juga itu. Iya. Soalnya ya karena kan kita secara ngelihat orang yang dari Indonesia bisa megang bola luar itu kan luar biasa ya. Apalagi diutus nantinya jadi nasional gitu. Keren. Jadi Dustin ini memprediksikan bahwa Pak Ete ya, Erick Thohir bisa megang jadi ketua umum ya, ketua Iya, umum PSSI nasional. ya, lebih nasional lagi. Benar. Itu benar. Dan nih gue disclaimer dulu nih, gue ketemu Dustin kenapa gue undang kemari juga. Kemarin tuh habis bener bikin prediksi tuh bener. Prediksi waktu Manchester City lawan Liverpool. Ya, Dustin bilang ini ada gol yang dianulir, bener. Golnya Sergio Van Dijk dianulir. Setelah itu di menit 63 akan terjadi insiden. Ada sesuatu di situ. Menit 63 pas gol di situ. Ya. Wah, gue juga nggak habis pikir Pip itu. Tapi emang harus kita teliti, bukan cuma ngucap, tapi hati dan pikiran main di situ. Keren banget. Emang apa yang lu lihat dan lu apa ilmunya begitu? Ilmunya, Namanya yang kata gue itu Pip, gue badan di sini, tapi raga gue di sono. Raga Sukmo, benar. Gue ngerasa itu. Ya udah, seketika lu udah dapat gambaran nih, sekian, ya udah lu sebut tapi dengan yakin ya. Jangan ragu. Kalau ragu akhirnya bisa meleset gitu. Dan gue kagetnya yang gue bilang yang babak pertama,
itu akan terjadi 2-1. Tapi salah satu ada yang dianulir. Tuh, bener tuh. 2-1 gue bilang Dustin gitu. tuh. Sesakti itu dia. Nih sekarang lu lagi di mana? Sukmo lu. Sukmo gue masih sini. Rogonya? Hah? Ini kan rogonya nih. Iya. Sukmonya di Di Ciamplas. nggak mau ngapain ya, enggak. Jauh banget. liburan. Enak banget liburannya gitu. Ya udah gua minta prediksi aja dah. Yang pertama, kira-kira kapan timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Bisa lolos Piala Dunia ya? Bisa lolos Piala Dunia, oke. Wah, ini guys, Clipper siap-siap nih guys. Kapan Indonesia lolos Piala Dunia? Ya kita bersabar ini ya. Kita harus bersabar. Masih nasihat nih, belum prediksi nih guys. Ini kalau misalnya nanti misalnya 2030 ya? Iya, 2030. 2030. 2035. 2000 34. 2000 kalau gua sih belum ada gambaran di 2030 ya. Masih tentatif nih. Bisa kemungkinannya bisa kemungkinan enggak, tapi 2034 insya Allah dia masuk ke situ. 2034. 2034. Coba kita lihat guys ya. 2034 Pip. Iya. Karena semakin canggih, semakin bola makin kencang, apalagi penjualan jersey juga kencang di sini kan. Kalau penjualan jersey kencang, apalagi peminatnya banyak, berarti kan supporternya udah kuat banget. Masa dunia wah, ladang bisnis dari Indonesia ini cukup gede ya untuk luar itu. Yaudah Indonesia mungkin saya lancarin nanti buat masuk ke 2034. Oh, udah lobby-lobby di situ. Bukan karena kualifikasinya. Kayak ntar dari round 1, round 2, round 3, round 4. Oh, pakai kayak gitu. Pakai gitu juga. Pakai kayak gitu, Iya. cuman dilihat lagi dari hasil bisnisnya ya. Militansi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dan akhirnya gara-gara postingan luar negeri banyak banget untuk Indonesia, ada salah satu tim negara yang akan dia bisa pede untuk masuk ke lolos Piala Dunia pada saat lawan Indonesia agak minder karena itu. 2034 tapi Insya Allah 2034. Keren. Lu umur berapa ya? Gua umur berapa tuh? Wah. 38, gua berarti. Berapa ya gue ya? Iya, masih bisa tuh ngeliat tuh. Iya, gue 40-an. Lu tuh 90 berapa berarti lu? 92. Enggak. Di umur lu kan lebih cepat kata ulang tahunnya ya. Di umur 2034 berarti umur lu udah 70-an tuh. Kan lu lebih cepat kata ulang tahunnya. Enggak. Tetap setahun sekali kayak orang-orang. Iya, kurcaci kali. Asal nyebut. Berarti itu guys, kiat-kiatnya adalah beli jersey yang banyak. Kalau ada acara bola nonton. Podcast bola dengerin. Jadi FIFA nih memperhitungkan kan militannya masyarakat sepak bola Indonesia. Nah, ini ya, minimnya di Indonesia. Misalnya MU udah punya kandang untuk nobar. Oke. Nah, belum menjalar-jalar kemana-mana kayak West Ham. Harusnya dia punya tempat juga. Kayak Everton harus punya tempat. Barca udah ada tempat belum untuk nonton yang di situ terus? Udah ada. Udah ada terus ya. Tapi yang emang benar-benar orang santer belum kelihatan ya. Maksudnya orang yang awam pengen nonton Barca kadang masih nanya ya. Apa sih tempat apa sih? Tempat nobar. Oh ada. Udah ada. Orang awam. Udah aman. Asal dia punya medsos berarti dia pasti tahu lah kapan dan di mananya. Terus ada gak? Ya, ada yang reguler ada, kerjasama sama kafe ada. Biasanya di mana, Pip? Tamrin ada di Tamrin. Sarina. Iya, Sarina ada. Oh, di situ. Iya. Nah, banyakin tempat-tempat nobar gitu. Dan yang misalnya ada salah satu tempat yang jadi ikonik misalnya Barca di Tamrin, ya udah di Tamrin aja biar orang melekat gitu. Jadi ingat Tamrin, ingat pahlawan Husni Tamrin. Pahlawan dong. Ya. Ini apa nih tadi? Gerakan hormat. Oh iya, hormat. Ingat. Taruh. Nih berarti udah tahu tuh Piala Dunia segitu. Udah nobar-nobar inilah Liga Champions. Menurut Dustin tahun ini siapa yang juara Liga Champions? Kalau nggak juara sebutin 3 aja lah, 3 klub ya. Yang kira-kira juara Liga Champions ini. 3. Yang sekarang udah masuk berapa besar? Belum, masih baru penyisihan. Penyisihannya masih banyak ya. Nah, taruh ya. Berarti Sukmo lu lagi ke Eropa nih. Apa? Iya nih.
Oh, sorry. Jangan aja ngobrol dulu ya. Iya, ini lagi concern. Siapa guys kira-kira yang menjadi juara Liga Champions? Dustin sedang melakukan Rogo Sukmo. Jadi ini nggak bisa diganggu. Emang sangat menyerap energi nih guys. 3 klub yang akan disebutkan oleh Dustin. 3 klub yang akan gue sebutin ya buat masuk ke champion ya. Iya. Milan akan masuk lagi. Bukan, juara. Juara Liga Champions. Ulang. tiga tim yang juara Liga Tiga Champions. tim. Iya. Juara Liga Champion. Oh, klub kan berarti. Iya, tim klub. Klub yang akan masuk Juara. Oh, juara. Juara ya? Juara. Bentar, juara ya. Heeh. Wah, dia agak serem nih. Ntar gua pengen Ada pocongnya apa? Nih, nggak bisa diganggu kalau lagi ngomong. Wah, gua nggak tahu Pip, sorry nih Pip. Anjing lama, udah lama nungguin gua. Gua udah lama nungguin tadi. Gua udah lama. Iya. Gua udah percaya lu bisa memprediksikan 2034 Indonesia juara. Jangan ditinggal begitu aja dong, penonton juga udah nungguin tuh. Clipper udah motong tuh tadi tuh di TikTok. Maaf Pip, Madrid bakal masuk lagi. Yang juara bukan masuk. Yang juara. Yang Masuk mama Madrid peringkat 1, peringkat 2 pasti masuk Liga Champions. Yang juara. Juara Liga Champions kan. Siapa yang juara Liga Champions? Tahun ini nih, musim ini nih 2024 2025. 2025 ya. 2024 2025 taruh dari statistik gue yang gue lihat ya. Nah, statistik nih. Wah, dia lagi Pip. Dia lagi aja. Madrid lagi Pip. Juara. Tahun lalu siapa nih? PSG. Kalau dia lagi harusnya PSG dong. Enggak, maksudnya dia yang udah sering beberapa juara 7 apa 8 trofi sih. Si Madrid 15 ya? 15. 16. Oh 7 tambah 8 15 iya. 15 nah. Kayak dia lagi. Yang Pip. 16. Dia nih. Wah tuh pasang tuh guys. Madrid lagi Pip. Pasang. Madrid. Lawannya siapa di final? Lawannya si Napoli. Bener ya? Bisa jadi. Iya. Abis ngalahin siapa Napoli, Tin? Apa? Napoli ngalahin siapa? Napoli abis ngelawanin di ini ya. Semifinal. Oh, semifinal City. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. De Bruyne McTominay ngalahin Manchester City. Waduh, gila. Skornya berapa di final? Skor ya? Udah mulai detail nih. Skor waktu di final ya antara Napoli sama ini ya. Madrid. Napoli sama Madrid 1 sama, akhirnya perpanjangan waktu. Gila. Keren ini. Nah, di perpanjangan di extra time babak pertama. Ada insiden-insiden apa-apa? Insiden enggak, cuman provokasi supporter berisik pada antara dua kubu. Iya, Cywar. Cuman yang udah, nah insidennya pada saat perpanjangan waktu. Nah, nih udah masuk nih guys. Di perpanjangan waktu babak kedua menit ke-8. Extra time kedua menit ke-8. Itu ada perseteruan yang tiba-tiba salah satu pemain Napoli dilanggar sama Madrid. Salah satu pemain Napoli ngelanggar Madrid. Nah, Madrid lama-lamain buat bangun lagi kayak gitu-gitu akhirnya. Satu sama tuh. Kenapa dilama-lamain sama Madrid? Itu yang kedua. Kalau gol yang si Madrid itu di babak pertama extra time. Extra time babak kedua. Jadi dia ngegolin jadi 2-1. Oh. Baru habis itu ada yang adegan tadi lama-lamain. Jangan mengharap penalti kayak nggak ada di situ. Jangan mengharap penalti guys. Nggak ada. Aduh penalti nggak ada ya. Nggak ada penalti. Golnya juga dari open play apa dari corner ada itu. Oh, kalau detailnya sih gue belum terlalu. Yang penting udah dapat skornya ya. Yang penting skor di situ. Keren. Jam berapa sekarang sih? 11.48. Udah minum obat belum lu?
Kayaknya udah parah nih. Udah kemana-mana nih. Udah. Ya udah harga emas deh. Besok berapa harga emas? Lumayan ya sekarang ya. Bener. 1 gram ya sekarang ya. 1 gram aja udah berapa? 2.200.000. Iya 2 juta. Udah 2.400.000 tapi diantam abis terus. Kelas. Diantam abis terus itu. Iya, keren ya. Dah sini. Iya. Dah. Sekarang kita ke filosofi sepak bola kali ya. Boleh. Iya kan? Tin, kenapa sih kalau bola 11 lawan 11, Tin? Sepak bola, football lah. Ada gak cerita awalnya tuh gimana? Oke. Sampai jadi 11 lawan 11. Mungkin kayak gini kali Ini ya. sejarah nih guys, sejarah. Sekarang kita masuk ke sejarah. Nah, mungkin ini rata-rata kenapa 11 lawan 11 ya? Waktu itu mungkin melawan yang dibilang mitos. Hal-hal ganjil. Apa itu ganjil? Saya tidak percaya dengan gitu. Tapi dengan cara gua masukin ke olahraga, apakah jadi menarik atau tidak? Ternyata tiba-tiba pemain 10 aja ya. Karena 10 lawan 10 juga udah kebanyakan gitu dibilang. Akhirnya dibikin lah. Nambah tuh aja kali ya biar ganjil. Katanya ganjil itu nggak baik. Kata siapa? Kita coba aja. Ternyata ini lebih efektif kok. Jadi akhirnya kita ambil angka ganjil di situ. 11 ganjil apa genap maksudnya? Ganjil. Nah, akhirnya ganjil sama enggak, justru gini, penyatuan ganjil dan genap. Maksudnya yang genapnya apa? Genap ganjil jadi tidak ada tidak ada gap-gapan. Oh. Kenapa gitu? Ganjilnya kita dapat pada saat satu tim. Genapnya kita dapat pada saat gabung di dalam lapangan. Bagus banget. Jadi satu tim itu ganjil karena 11. Ketika gabung dalam lapangan menjadi 24 karena 11 tambah 11. 22. 22. 11 tambah 11. 22 jadi genap. Jadi genap ganjil ada di dalam. Nggak akan tuh yang kita main tiba-tiba, kamu ganjil. Tapi kalau hitungan di lapangan ada wasit 1. Jadi 23. Ada wasit. Ganjil, Oh, ada wasit 1 ya? Ada kan? Iya. Kiri kanan nggak dihitung. Hitung 24. Kanan lagi 25, ganjil lagi. Ketemu kan? Hah? Ketemu siapa? 25 ganjil Apa lagi. Oh, ganjil lagi. Iya. 1 lagi. Apa? Oh, yang angkat. Nah, Ronde, enggak ronde, yang ronde. angkat ini yang angkat papan pemain ini Pergantian, iya. pergantian pemain. Jadi udah 26. 26. Nah, yang lain ekstra. VAR 3 orang, 27, 8, 29, ganjil lagi. VAR. 3 orang VAR. VAR kan di sono di monitor. Oh. Jadi kalau misalnya euforianya harusnya ada di lapangan tok, bukan yang udah di luar. Di luar udah nggak terlalu euforianya. Berarti kesimpulan adalah kenapa sepak bola 11 lawan 11? Karena posisinya supaya ganjil genapnya dapat. Jadi seimbang. Kan lu tahu gak itu karena banyak yang bilang antara Inggris dan Cina. Ternyata kan Cina duluan yang mulai. Cina duluan Pakai apa bolanya? Pakai waktu itu ya. Hah? Aduh, pakai otak. Kaget. Bener aja. Kepala apa? Oh, kambing. Bukan. Kerbau. Bukan. Kepala apa? Kepala babi. Oh, Kepala babi. Iya. Wah, gue yang ini nggak tahu sih. Skip deh yang ini lu ya. Lu nggak datang ya pas rapat, pas kongres bola kepala babi. Bener. Oh, pakai itu. Awal-awal. Oke, ditendangin lah tuh ya waktu itu ya. Tendangin habis itu goreng. Iya. Oh, agak berat berarti ya. Agak berat. Kan belum ada bola Adidas, belum ada bola spek, bola Nike, pakai itu dulu. Dia pakai kepala babi, tapi di hidungnya ditulis spek. Nike ada. Adidas. Dibikin corak gitu ya. Corak Umbro. Oh, itu nggak datang lu. Oh iya. Berarti jangan ke situ, Tin. Nah iya. Kenapa ada kartu kuning sama kartu merah? Kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning. Tadinya lu mau tahu gak? Wasit awal-awal pakai apaan? Pakai apaan? Pakai selampai putih. Oh, ini bener ya? Bener, guys. Bener Gue gak? nggak tahu nih gue nih. Pakai selampai putih. Selampai putih? Tuh, pakai selampai putih karena belum ada aturan itu. Jadi dia bingung ngangkatnya pakai selampai doang. Nah,
berhubung dengan yang modern, dia jadi akhirnya mengambil terinspirasi dari rambu-rambu. Iya nih. Karena kuning adalah Iya, hati-hati, hati-hati, peringatan. Merah, ya udah berhenti di situ, udah stop keluar gitu. Itu benar. Itu. Tapi kalau lu mau merevolusi sepak bola, lu ketemu Wenger nih, Arsene Wenger, apa yang mau lu ciptakan tentang kartu? Apa hanya udah cukup kartu kuning dan kartu merah atau ada ide-ide lain? Kartu mungkin ini kali ya udah sempet tapi nggak dilakuin sekarang tag team. Yang misalnya 15 menit ngap bisa ganti gitu. Enggak, break. Pernah kan sempet yang misalnya menit 35 break dulu sebentar, akhirnya main lagi. Cuma sebentaran doang peraturannya itu ya. Jadi menurut gua itu nggak jadi masalah. Nah, ini Buffon lagi ngusulin ide, nggak tahu udah terima FIFA apa belum. Ini tahu nih Buffon apa tuh? Gawang minta dilebarin lagi. Enggak, gua minta dilebarin lagi. Karena berarti kenapa? peluang striker, peluang penyerang lebih gede dong buat cetak gol. Karena kenapa? Karena kiper sekarang udah gede-gede banget kayak Donnarumma, tinggi dan gede. Jadi kayak sama gawang jadi kayak mainan. Tutup. Kipernya Chelsea siapa yang tinggi? Better check. Sebelum yang sekarang ini. Madrid, kiper Madrid. Courtois. Tinggi juga kan? Tinggi itu. Nah, itu salah satunya. Jadi gawang lebih baik ditinggiin lagi deh katanya, atau enggak dilebarin lagi karena kiper yang model sekarang tinggi-tinggi, jadi akhirnya harus lebih gede lagi luas, supaya ada tantangan juga buat kiper. Jadi kayak seakan-akan gawang kayak jadi mainan juga kan. Ntar kiper-kiper kayak Onana gimana? Gawang segitu aja kebobolannya banyak. Kayak Onana iya sebenarnya dia ini kan ya, apa namanya? Apa kulit kelapa sawit? Nggak tahu. Sebelumnya? Enggak. Kalau Onana dia lebih bisa ini sih apa namanya, bukan ngimbangin bola ya, ngimbangin buat sawit dari bawah ke atas truk. Truk sawit. Iya, dia lebih kuat dia lebih oke yang ke situ karena dari segi otot, dari segi performa dia lebih cocok di hal-hal bisnis deh menurut gua. Itu kan pekerja itu. Cuma buat bisnis. Bisnis dong, ntar jadi minyak. Oh iya, tapi yang lu bilang dia pekerjanya tadi, lebih pantas jadi pekerjanya. Oh, itu dia coachingnya yang ngajarin. Oh, yang baru-baru dia ngajarin tekniknya, lebih megang dia kalau gua. Udah. Di unsur kayak gitu. Udah mulai konslet sih guys sebenarnya maksudnya. Udah mulai kejauhan nih. Dari Onana ke sawit sudah udah kejauhan sih. Nah, terakhir lah ini sebelum ke Juve nih. Pendidikan usia muda sepak bola ada yang harus lu benahi gak? Kayak kan banyak tuh kurikulum yang bilang kalau umur masih muda mah dari awal sampai 9 tahun dibikin seneng dulu. Oke. Ntar dari 9 ke 15 baru mulai dasar-dasar sepak bola. Dari udah ke belasan baru kasih pemahaman taktik. Oke. Kayak gitu. Itu udah bener banget gak, Tin? Menurut lu atau ada ide-ide lain? Yang penting gini, lo harus nguasain. Kalau mau kurikulum misalnya lu emang mau sekolah bola, tapi harus ada yang sifatnya kita belajar di kelas. Harus ada juga dari umur yang awal-awal. Jadi lu fokus ke 3 bahasa gitu. Bahasa nih ya, komunikasi. 3 bahasa. Inggris harus bisa. Iya. Ya kan? Universal tuh. Inggris karena universal. Yang kedua harus pasti bahasa-bahasa masing-masing negaranya lah. Dia harus bisa kan. Dan yang ketiga bahasa yang sering digunain bahasa Arab juga. Bahasa Arab. Iya. Karena kalau ketiga bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Inggris harus dipatenin. Bahasa lokalnya masing-masing ya udah. Kalau bahasa Arab best aja gitu. Jadi biar mencakup semua, karena kita nggak asing kalau lagi denger bola ada aja yang jadi supporter dari Timur Tengah. Itu harus lu pahami, apalagi salah satu Arab
rata-rata dari Timur Tengah banyak yang menjadi investor besar buat bola. Oh, Emirates. biar komunikasinya sama investor tuh lebih lancar ya. Apalagi Lobby-lobbynya. misalnya kan manajer kan biasanya sekaligus pelatih. Ketemu sama misalnya yang punya Emirates, ya kan ya. Bahasa Arab tuh. Iya, misalnya Mau digampar, gue mau digampar. enggak, misalnya dia lagi ngobrol nih, gua manajer sekaligus pelatih Manchester City. Lo dia Emirates bukan? Manchester City, iya. Nah, terus ini founder Emirates. Haaland katanya mau ketemu nih. Saya mau kenalin Haaland ya. Lan, ini kenalin founder ini. Enak kalau bisa bahasa dari Timur Tengahnya, berarti langsung tektokan. Berarti bisa gue perpanjang nih dia di sini. Karena nyaman bahasanya, berbahasanya. Ternyata lu menghargai bahasa gue lah. Ada gitu ya, bener banget tuh kayak idenya tuh paling bener. Itu dia. Lu menghargai bahasa gue, terus lu istilahnya oke lah kalau kayak gini bisa gue perpanjang. Bahkan Barca Qatar sempet ya. Dulu ya Qatar Qatar Airways ya. Foundation. Nah, banyak kan Timur Tengah yang masuk itu buat bicing-bicing sebenarnya. Buat pendekatan antara pemain tiba-tiba masuk ke si foundernya atau enggak instansi dari si orang-orang si brand itu. Kayak gitu. Yang itu bahasa ya. Kalau setelahnya itu dari udah sih sebenarnya. Sama 2. Yang penting bisa baca aja. Bisa baca gitu. Emang banyak pemain bola nggak bisa baca? Nah, khawatirnya waktu itu ada siapa ya pemain bola Yang diganti nggak mau gitu ya, misalnya angka 3, angka 4 dia nggak tahu tuh berapa ya? Nah, bisa jadi kayak gitu. Khawatirnya. Terus tiba-tiba mungkin dia lagi buka baju yang gini-gini, nggak tahu tulisannya tapi dia begini. Ternyata Misalnya, tulisannya Pig you. Pick you. Pig you. Lu babi gitu. Iya, tapi dia bangga karena dia nggak tahu. Yang penting keren aja kayak gitu. Khawatirnya gitu-gitu, Pip. Menghindari lah. Nggak ada deh kayak dari seumur hidup gue nonton bola yang kayak Iya. gitu-gitu. Ide bagus ya. Intinya bagus. Mau ngasih 3 bahasa sama yang penting bisa baca. Udah sebatas itu. Kalau soal hitung-hitungan nggak terlalu deh. Kan ada kalkulator ada ini yang memudahkan mereka. Sebenarnya gue bingung menanggapinya harusnya gimana nih guys ya. Maksudnya menanggapinya kalau serius kita pusing, nggak serius kayak nggak ngehargain orang. Gue juga bingung nih gimana menanggapinya. Berarti secara kurikulum sepak bolanya nggak masalah. Tadi udah bener ya Tin, yang kayak misalkan umur masih bawah 10 dibikin cinta dulu sama sepak bola, itu nggak masalah tuh ya. Umur berikutnya kasih pemain taktik, baru fundamental, habis itu pemain taktik nggak apa-apa, yang penting bahasanya. Bahasa. Bahasa itu guys ya. Jadi bahasa. Berarti untuk dia sekolah ya, untuk sekolah bola ya, yang penting lu paham dari umur misalnya 8 tahun sampai ke 15. Itu udah gap-gapannya. Ya, keren. Itu udah gap-gapannya harus bisa 3 bahasa sama 1. Yang penting baca lu lancar udah. Udah. Lu kan ngefans Juventus. Gimana ngelihat Juventus yang sekarang nih? Ngelihat Juventus yang sangat disayangkan sih ya, karena sebagai kita Juventini ya, kita mengharapkan dengan lawan-lawan kayak macam apa namanya yang bukan top 5 itu ya harusnya oke performanya, tapi sekarang performanya lagi kadang-kadang kita mengharapkan ekspektasi menang tapi seri, terus apalagi yang kemarin lawan kamu malah kalah 2-0 gitu ya. Gue saya menyayangkan Cisa dijual. Kalau Cisa nggak dijual mungkin Ciesa. Iya. Ciesa nggak dijual mungkin tengahnya oke menurut gue. Dia kan depan. Kadang gelandang. Oh. Dia bisa di segala macam tempat. Modelnya. Tengah, gelandang, sama di mana tuh lagi? Di striker. Ya, depan kan striker. Lurus tuh jawabannya tuh. Tadi lu beloknya jauh banget sampai ke mana tuh? Sawit sampai sawit, tanya gitu lurus. Yang penting kayak gitu dah. Pip intinya Mau pamit loh. apa? Nanti kayak gitu dah ya. Kayaknya udah. Yang penting intinya gue sih berharap sama Jupe jadi taring di Italia lagi. Karena
lu udah punya fasilitas stadion yang oke, menurut gua ya kan, bahkan santer terus juara jangan dianggap Dilalerin. Enggak tuh. enggak nyamuk kali ya. Gua kan jadi kayak gua Nyamuk. Juventus. tadi apa Pip? Juventus. Oh ya, gue pernah Taring. Jadi taring lagi di Itali. Jadi taring. Jangan bagus di jersey aja tapi bagus performanya juga. Kelas Davin. Gitu. Kayak gitu, Pip. Iya. Lu sebagai Juventus ya, pecinta Juventus, bangga gak di Itali nih Juventus tuh punya kayak stadion sendiri. Yang lain tuh masih ada stadion Pemda, stadion Oh iya, stadion Patungan. Pemda, stadion Patungan gitu-gitu. Wah, sangat bangga. Bangga sekali, Pip. Udah gitu kan, Kak, sebenarnya gue malas nih untuk menceritakan sejarah-sejarah ya. Ya kan ya? Gue juga males dengerinnya. Ya kan ya. Ya udahlah, dia menang beberapa yang penting yang sekarang ini kita harus tetap update dan upgrade supaya kalau menang kan akhirnya Genji tahu klub yang Juve itu apa gini. Jangan dianggap Serie A ini aki-aki terus ya kan ya. Pengen Genji tahu, yang penting itu dulu dah pakemin. Kalau dari segi titik misalnya Juve bagus, Italia Serie A keangkat. Wes. Itu menurut gue ya. Iya. Karena dia harus pede, apalagi stadion sendiri kan salah satu klub terkaya ya di situ ya. Iya. Nah, dia jalinan hubungan baik yang dulu sama Real Madrid kan. Iya. Karena sering transfer pemainnya saling dari situ kan. Itu dia. Lu katanya ngefans sama Edgar David. Gue Edgar David. Untuk kenapa emang? gue di Juve Edgar David. Kalau secara pribadi gue Paolo Maldini. Gue ngeliat dari sisi Capitano. itu posisi gue kalau lagi main bola. Oh iya. Maldini back. Gue back. Dulu SD gue alhamdulillah dipilih diwakilin Jakarta Barat dulu. Sebagai pemain bola. Sebagai pemain bola. Gue main di Cendrawasih itu. Kalau gue ingat. Lu bisa main bola, Tin? Wah. Kayak siapa ya di luar negeri, kayak siapa ya kalau main? Nah, kalau nih ya, kalau gua posisi sebagai gua ngerasa seperti Maldini. Tapi umpan gua Pirlo. Gua ngerasa itu bukannya menginiin sendiri ya, tapi gua terinspirasi sama mereka karena gua sebelum umpan temen nanti bola datang ke gua ngeliat dia ngecek di mana. Jadi gua nggak pakai bawa dulu, gua langsung nendang. Visi bermain lu berarti bagus, Din ya? Kayak gitu, flashing. Terusnya langsung kadang-kadang kalau di dekat orang gue sontek doang gitu. Biar agak naik dikit langsung bisa ngumpan gitu-gitu. Gue suka banget nyuapin teman-teman. Kalau lagi misalnya emang ini. Jadi kalau lagi lari ya, ayo pesawat. Iya, anak pinter gitu. Iya begitu. Berarti lu ketika defense kayak Maldini, passing lu Andrea Pirlo. Iya. Lari lu kayak siapa? Lari gua Edgar dulu. Edgar. Dulu gua. Raditya Dika. Bukan, ya Bukan, kemarin Edgar merit ya. juga tuh. Lamaran kemarin ya. Yang Larinya Edgar David. Edgar David, benar. Dulu tuh. Gila. Mm-mm. Lengkap lu. Ballon d'Or lu, Tin, harusnya, Tin. Apa? Ballon d'Or, dapat Ballon d'Or. Kalau penghargaan. gue dulu, nih perut gue dulu jadi 4 jadi. Perut lu jadi 4. Ini spek, tapi kurang 1. Kok bisa kemana tuh lagi? Nggak terlalu olahraga banget gue. Berarti 3. Kan Satu, si spek 4 nih, tuh iya. gua 3 4. Lu 3 doang yang lembung. 1, 2, 3, 4 kurang 2. Tuh 3 4 tadi kurang. Nah, 6 berarti. Kan 6. 4 ya, 6. Iya, biasanya 6. Gue jadi 4 doang. Oh, berarti tuh 4 pack. 4 pack. Waktu itu gue sempet tuh kayak gitu, Pip. Ada Zaman-zaman nggak bola. fotonya? Gue sih nggak percaya. Nah, waktu itu Pip, gue dulu belum pegang gadget. Zaman itu. Megangnya apa? Megangnya apa? Kepercayaan. Bener. Maldini, Pip. Kenapa nggak jadi pemain bola? Lu kenapa nggak jadi pemain bola? Sempat gue beberapa tempat di Andi Lala dulu dekat Meruya itu. Itu terus lawan gue dulu Putra Betawi gitu-gitu, Tahu lagi, Pip. masih ada tuh sekarang tuh. Iya kan? Betawi, Gue ngikutin banget. Terus antar
Ya terus ada dulu gua nama timnya PSBJ tapi selalu jadi runner up Pip, waktu itu. Berarti PSBJ apa, Persatuan Sepak Bola Brazilian Jiu-Jitsu. Dulu persatuan sepak bola bocah joglo dulu. dulu tuh. Jadi tuh latihan setiap sore tuh. Gue inget banget. Seleksi pernah gak lu seleksi ke tim-tim ibu kota? Kalau seleksi enggak, gue sampai yang dari seleksi anak sekolah yang akhirnya dipilih Jakarta Barat itu gua. Seleksi itu. Tapi tuh di situ lu udah batuk. Apa ya? Udah batuk. Belum gua. Belum pada saat itu Sendawa udah. Sendawa iya. Sendawa iya. Dan menurut gua lapangan bola gede itu Ismi. Dulu gua suka banget lapangan bola gede Pip. Enggak tahu kenapa kalau futsal mulai ngap. Gua ternyata emang tugas gue dulu kalau lapangan bola gede nggak terlalu berat-berat banget ya karena kan back menunggu penyerang kan ya. Dulu nunggu aja ya, nggak maju-maju ke depan ya. Oh enggak, gua paling sampai tengah lapangan kalau mereka pada maju. Karena kan kadang kita kan mancing buat dia offside apa gimana. Nah, ini Itali lu bilang kan, Itali kan Juve mau jadi taring Itali. Apa yang harus dilakukan sama Juventus nih? Itu sebenarnya sih kalau ke kita sih rombak pemain. Rombak pemain harus karena kan kita mau jadi juara ya. Ambil kayak dulu lah, Juve kan sering banget ngambil yang kita nggak kelihatan sama orang yang tiba-tiba bagus di situ, ya kan udah sering sekali ya. Bahkan sangat disayangkan nih, gue nggak tahu kenapa gue nggak terlalu nggak terlalu notice si Henry. Thierry Henry. Pemain yang lu kan fan Juve, tapi sama Thierry Henry nggak terlalu nggak suka. Lu nggak suka Thierry Henry? Ih, kenapa? Karena dia bahkan gue fan Juve pun gue ngerasa kenapa dia bukan nyawa Juve banget gitu. Hanya sementara temporer gitu. Gue ngeliat Thierry Henry, ya udah lu itu Arsenal O2 itu. Arsenal O2 ya udah kita ingetnya dia. Bukan Juventus. Bahkan gua sebagai fans Juventus enggak kalau di situ. Padahal gua zaman Zidane, Van der Sar di situ juga. Tapi enggak tahu ada Thierry Henry, maksudnya enggak segitu aware-nya ya. Untuk performanya sebentaran doang. Kenapa? Gue pengen ngeliat sebenarnya lebih dari itu. Ternyata lu kenapa meninggalkan Juve? Berarti alasan lu nggak suka atau benci Thierry Henry karena di sebentar doang. Sangat sebentar doang. Sempat berkontribusi banyak. Padahal kan maksudnya lu kan bisa lebih, lu kan Prancis nih, sama-sama sama Zidane ada Prancis juga di situ. Kan enak tuh lu ngeblend di klub, ntar juga ngeblend di negara juga kalau misalnya agak lama gitu. Sementara doang kan akhirnya. Sangat disayangkan sih menurut Malah gua. jadi juara kan akhirnya di Arsenal kan dia. Iya sih. Gara-gara ninggalin Juve. Kacau ya. Oh iya ya. Jadi Arsenal nggak apa-apa lah, maksudnya itu Arsenal bisa bangga karena salah satu pemain Juve sebelumnya. Walaupun ya guys belum dijawab pertanyaan gua tentang harus berbuat apa Juventus biar bangkit lagi ya, malah ke Thierry Henry. Nggak apa-apa lah ya. Udah berapa menit ini? Sejam berapa? Sejam 7 menit. Dustin ngobrol. Podcast. Ya udah, games aja deh. Oke, siap, Jadi gamesnya kita susun best 11 nih, Dustin. Pemain yang apa nih? Depannya D. Hah? Pemain yang depannya D. Pemain Susah itu. ya? Yang lu Pemain apa? benci aja, pemain yang lu benci. Pemain yang lu gak suka. Ya di luar atau dalam negeri lah. Jadi Tadi Henry. Dustin harus menyusun starting 11 yang Dustin nggak suka, berdasarkan apa terserah Dustin. Dari formasi ntar kapten sama pelatih. Oke. Nah, Pemainnya dulu formasinya. formasi 5-3-2. 5-3-2. Benny Dolo. Ini gak suka lo timnya. Apa ya? Yang gak disuka. Yang nggak disuka. Oh ini yang nggak suka. Kalau yang nggak disuka untuk formasi ya. Iya.
5-3-2. Oh, sama. Oh, berarti sama. Yang disuka dan nggak disuka sama formasinya. Oke, ini untuk kiper ya? Kiper yang lu nggak suka, Tin. Kiper yang gua Toldo. Karena singkatannya apa, Toldo? Toldo dong. Dulu. 90-an banget itu. 90-an nih. Kenapa emang Toldo? Toldo ya gua nggak tahu karena gue Juve kali ya. Dulu kan dia di itu ya salah satu rivalnya kan, benar. Udah pokoknya sebatas itu ya Pip ya. Tapi dia Brazil ya? Itali. Sorry Itali. Kiper ketiga ya kalau nggak salah. Kedua ketiga. Kedua ketiga. Masih ada Pagliuca ya saat itu ya. Pagliuca berarti ketiga, Buffon pertama kan. Benar. Peruzzi. Peruzzi. AS Roma ya? Benar. Peruzzi. Benar. Nah, back yang gak suka nih. Back yang gue gak suka, Pepe. Pepe Madrid. Iya. Kan dia kokoh. Nah Koko, cuman batang terus. Batang kaki orang mulu ya. Iya, jangan terlalu. Jangan terlalu. Batang, tapi kan dibikin ini apa? Bikin takut lawan apa? Nakula apa? Nakutin lawan. Iya, Iya. lawan. Bener juga sih, cuman gua maunya yang istilahnya main dengan seni. Berarti main sambil nyanyi, Enggak main sambil juga. tari, main sambil main gitar. Seni tuh. Bener sih, banyak seninya itu malah. Kebanyakan ya itu. Deh, sampingnya Pepe siapa tuh? Tengah. Sampingnya Pepe tengah ya. Tengah kita back juga ya, masih libero ya. Siapa ya? Kalau gue pikir-pikir dia di tengah Panjik. Panjik. Pandai. Panjik Pragiwaksono. Pandai. Virgil van Dijk. Sergio van Dijk. Benar. Nah, kenapa dia? Kan jago. Memang Nggak aneh-aneh. Memang jago nggak aneh-aneh. Cuman ya istilahnya mungkin di luar jarang negor orang kali. Iya kan ya. Bener kan? Itu. Emang lu ngeliatin dia keluarnya kapan terus sombong. Gua ngikutin iniannya tahu apa namanya? History pemain bola ketika di luar. Salah satunya Van Dijk. Jarang negor orang dia. Gitu. Bahkan sama tetangganya pun katanya, "Oh ya, saya lupa nama dia." Gitu. Lupa tetangga. Tetangganya lah. Tadi minum obat mah kalau kata gua. Nah, kiri. Kiri kita udah di siapa ya? Kalau di belakang ini ya. Bukan. Yang Dani Alves. Di kiri tuh Dani Alves. Kan bagus dia. Sekarang jadi pendeta lu Dani Alves lu. Keluar dari penjara, bertaubat jadi pendeta dia, khotbah di gereja-gereja. Oh, sekarang. Bener. Oke, Lu ini nggak suka sama ini Dani Alves? yang dulu. Gara-gara dia jadi pendeta. Enggak historinya sih gua enggak tahu. Lah lu bisa bilang Van Dijk nggak negor di luar lapangan. Itu di luar lapangan udah jadi pendeta. Katanya lu ngikutin story. Gue historinya orang-orang. pas Inggris doang. Inggris. Van Dijk kan Belanda. Nah, kan? Ini Inggris. Iya, Van Dijk kan Belanda. Bukan Eropa gua bahas. Banyak air mancur. Main di Liga Inggris. Main di Liga Inggris. Ayo lagi Oke. jawabannya deh. Tadi kalau Dani Alves dulu gua ngerasa oke lah, dia terlalu jago di lapangan. Jadi pemain cadangan jarang dikasih kesempatan buat gantiin dia. Nggak suka ngopi. Kopi gula aren. Iya. Benar. Oke. Dani Alves. Ini udah mengacak nih. Pepe di kanan, tengah kiri Terus Dani Alves. siapa lagi? Back kanan, back kiri. Back kanan, back kiri. Sayap deh, Bang. Oh, sayap ya. Kanan, sayap kiri. Sayap sekarang Nggak yang gua nggak terlalu ya. Ribery. Yang lu benci. Dia umroh lu. Hah? Sering umroh lu. Ribery, Ozil, Pogba.
Enggak suka. Bukan nggak suka Sama ini. travel, ya lu enggak suka travel umroh dari Ribery. Mau dibikin. Lah kan orang umroh mulu, kok lu bisa enggak suka sih? Enggak, dia kalau umroh ini kali dia Jerman ya? Prancis. French travel French ya. traveling, iya. French travel umroh lu enggak suka. Coba Ribery travel aku belum denger nih. Ya udah kenapa Ribery enggak suka? Ribery karena nih yang pertama dia pemain yang kalau menurut gua ya mungkin nah di luar adabnya udah bagus. Nah, di lapangan kadang-kadang tempra dia. Tempra. Itu emosinya nggak kontrol gitu aja. Iya. Kalau untuk segi Ribery ya. Iya. Segi religiusnya lu suka. Segi religius oke. Iya, umroh mulu dia tuh. Umroh mulu berapa kali tuh? Wow, Berapa banyak kali lah ya? dia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Terus siapa lagi? Di sayap kanan. Sayap kanan. Informasinya sih bikin susah nyari pemain. Iya, di Informasinya. di sayap kanan kalau kita takar-takar ya. Kalau kita takar-takar sekarang kalau dibilang ya Salah. Tuh. Gara-gara dia ngucapin selamat Natal buat kaum Kristiani. Bukan masalah itu. Lah, iya kan salah begitu. Nah, ini salah di rambut menurut gua. Rambut dia pada saat gondrong gacor. Jangan dipotong deh. Oh, pas sekarang udah mulai mundur, Itu. kurang gacor. Mulai apa? Mulai mundur. Nah, berarti ada apa? Jangan. Karena mundur. Iya. Kira-kira mundur karena apa, Tin? Rambutnya, Tin? Hah? Karena apa mundur rambutnya nih? Performanya udah. Oh, yang Salah. akhirnya tanam ini. Heeh. Ini seharusnya dia nanam itu, nanam rambut. Iya. Ngacauin saraf sama pikiran. Jadi yang dia udah punya insting oke atau gimana? Salah. Yang salah tuh bukan yang salah. Gua yang nanya salah. Dia kan muslim tapi. Nah, mungkin Lu ya. gak suka pemain-pemain muslim ya? Gue suka ini. Enggak, maksudnya ini gimana posisinya? Ini kan gua suruh taruh pemain yang lu gak suka. Taruh Lebaran Idul Fitri dia ngepost. Ngepost selamat nggak ngepost Idul Nggak Fitri ngepost. dia nggak ngepost. Tapi giliran hari Tuh. Tuh. Coba. Coba dah. Oh. Kan Wah. tanda tanya sih. Tanda tanya, iya sih. Tapi kita urusan agama masing-masing, yang penting ini masalah perform di lapangan. Oh. Oke deh. Tengah tuh 3 tuh. Gue sebut ya Ibrahimovic. Tengah ya. Mana? Tengah. Iya, Ibrahimovic di situ enggak mau di Oh tengah. iya, tengah taruh. Kalau tengah masih ada pemainnya di situ. Sorry. Zidane nih jangan-jangan nih lu enggak suka. Apa? Pogba. Pogba bagus. Balotelli. Tengah. Balotelli kan striker. Ibrahimovic striker, Balotelli enggak, ini striker. Balotelli pernah jadi tengah. Oh gitu. Gua naikin ini aja di. Oh. Balotelli. Di tengah lah. Hmm. Lu enggak suka Apa? ini ya? Color gitu ya? Enggak, gua sekali lagi. Lu benci dan enggak suka. Lu enggak suka. Lagi-lagi etika di lapangan. Oh, etika. Etika di lapangan. Dia beberapa kali kan kena suatu lambe-lambe luar lah ya, lambe luar. Udah gitu sikapnya yang tiba-tiba dia udah dapat tim bagus, tiba-tiba pindah. Jadi bukan setia dengan klub, tapi dengan mengejar waktu yang lebih menguntungkan kali ya. Cuman sebenarnya kalau misalnya dia awet di salah satu klub dan udah banyak fans militannya, lebih baik di situ. Kayak Pogba gitu-gitu oke loh, dia bisa lama di klub ini, bisa lama di klub ini gitu, nggak takabur buat pindah-pindah gitu. Ini kebanyakan pindah-pindah klub, terlalu cepat singkat gitu. Langsung pertanyaannya habis nih, pertanyaan netizen nih. Ini Balotelli udah tuh. Gara-gara itu, bukan Udah. karena warna ya. Bukan. Bukan. Nah tuh di tengah tuh 2 tuh. Oke, Cavani, Edison Cavani. Lu gak suka kain kafan? Bukan. Kain kafan nih. Apa ya? Cavani nih tengah 2. Cavani kan depan striker. Robben.
Arjun. Iya. Iya. Lu tahu gak sih? Masih. Tengah sini. Tengah nih. Emang Roban di tengah. Enggak, Robin di kanan. Nah. Sini Geser Robin. Iya. di. Salahnya di mana? Oh, Roban di situ di samping salah. Iya. Robin situ Wah, sampai salah. kenapa nih Roban nggak suka sih? Robin oke lah. Belanda iya gara-gara lu udah mulai benci gara-gara Levert ya. Levert bikin kalau lu Gua- timnas. gua- lu nggak gua- suka KNVB. Gue ngomong gitu. Gue ngomong gitu. Nah, ini masalahnya Robin PS terlalu berekspektasi tinggi. PlayStation. PlayStation waktu zaman Robin lu main enteng banget kan? Enteng banget. Seharusnya menyesuaikan dong sama yang di realnya. Oh iya ada tuh. Iya, Lu kesel sih. Iya kan? Lu keselnya sama PS-nya lah, bukan sama Robin-nya lah. Ya auto karena mungkin di belakang itu Robin setuju dengan cara performa di PS kayak gini. Seharusnya S gitu. S kayaknya PS, gue CS. jangan PS. Iya, PS. iya jangan terlalu digini-giniin banget dah dibilang gitu. Kekencengan nih speed gue nih gitu ya. Atau enggak untuk lekukannya jangan terlalu lihai banget gitu. Harus ada zik gitu. Maksudnya kalau lu ngerti kan Pip ya? Tahu. Nah, biar harus kayak gitu. Jadi dari gue masukan ini nih, aturan ada masukan dari Robin langsung. Si mikirin Robin PlayStation tuh dia mah latihan tiap hari, dia fokus sama kerjaannya sampai nelpon PS tuh Robin tuh. Udah di samping Robin dah tuh. Tidak lain dan tidak bukan. Tuh siapa? Patrick Kluivert. Udah deh biarin deh mau di Kluivert kiper juga enggak apa-apa lah. Patrick Kluivert, lu enggak suka. Udah ini nggak ada alasan. Lu benci aja. Iya kenapa seperti itu? Iya. Ya kan? Ya udah dua striker ini tanpa alasan lah ya. Tadi yang udah disebut nih. Nah, dua striker nih. Mm-mm. Dua striker yang kampret nih striker gitu. Nah ya. iya. Nah ini tahu nih. Adriano. Adriano Colby. Adriano Inter. Oh Adriano Inter. Brazil. Oh. Kan dia sayang sama bapak lu. Dia sayang cinta sama bapak, ketika bapaknya meninggal dia langsung drop. Lu enggak suka bapak lu sendiri berarti Din. Enggak, bukan di situnya. Bukan di situnya. Dia juga singkat ya sayangnya ya. Oh, karirnya singkat. Singkat. Padahal gue pengen melihat dan lagi-lagi dia rival kita. Sempet kan? Inter ya. Bener, itu Adriano deh. Kita tekenin ya. Satu lagi. Gue sebenarnya suka banget sama pemain ini. Lagi suka-sukanya ditinggalin. Oh, ketika lu lagi cinta-cintanya dia pergi. Iya. Filippo Inzaghi. Oh, Pipo. Iya. Iya, Serem tuh Del Piero Pipo dulu tuh. Tachibana Subasa. Maksud Subasa Misaki. Fadli Fadlan. Iya, gitu-gitu. Reza Bukan. Farid aja gitu-gitu. Udah pasangan banget kan. Kayak gitu. Inzaghi Karena cinta ditinggal pergi. Bener, karena gue udah melekat Inzaghi itu ya udah udah Juve. Ternyata dia loncat ke sini, beda lagi. Malah justru Milan kan. Iya, Sempet jagonya di iya. Milan, makin mantap. Ya kayak seperti inilah. Kaptennya siapa ya? Dari sekian yang lu nggak suka, yang paling nggak suka? Toldo. Wih, Toldo. Gestur. Pelatih yang lu nggak suka? Pelatih ya? Iya. Pelatih yang gue nggak suka ya. Pelatih nih yang gue nggak suka ya. Iya, udah 3 kali lu ngomong tuh. Pelatih yang lu nggak suka, Tin. Yang Pelatih. agak gemuk siapa? Yang gemuk, Mo Sidik. Maksudnya gemuk. Ya taruh Big Show gemuk. ya Ricky gemuk. taruh pelatihnya Gemuk. yang agak gemuk rambut putih. Donald Trump, gemuk putih. Iya sih, tapi bukan pelatih. Siapa ya? Pokoknya pelatih. Pelatih mana? Kasih pertanyaan aja ke penonton. Ya udah deh, kira-kira. Ya, yang Lu hafal gak? nah, gua Gua apa? kasih waktu semenit nih. Sebelum kita lempar ke penonton, apa yang ada di pikiran lu? Ngelatih apa ini? Dia ngelatih apa? Kuda. Dia ngelatih apa? Enggak, ya? tapi di Liga Italia pelatihnya gemuk, rambut putih. Ancelotti. Ancelotti, benar.
bener lu. Benar. Kok bisa nggak suka Ancelotti? Buat bawa tim juaranya inilah. Kan banyak deh di Milan Liga Champions, di Madrid Liga Champions. Masa pasti Juve enggak sih? Oh, gara-gara mau nggak ke Juve, Juve nggak juara Liga Champions. Itu dia. Emang pernah di Ancelotti ke Juve di? Coba dah. Hah? Bro, pernah bro? Ancelotti ke Juve? Pernah kan? Pernah kan? Anjir. Tahun berapa? Keren. Pernah. Ya kan? Ini. Udah ya? Udah. Guys, 11 Dusty. Oke. Sekarang 1v1 Ting. Cepet aja Ting. Oke. Pilih salah satu. Ayo. Let's go. Tuh. Buffon atau Dinozov? Buffon, jelas. Lu nggak nonton Dinozov kan? Iya, ini tahun berapa, Beb? Udah lama itu. Iya. Dan kiper Pantaran Budi Utomo. Buset yang gini. Apa ini? 10 November ya. Hari Pahlawan. 1908. 1908 ya. Ini klub apa dia dulu? Dino ini. Juventus, Buset. Italia dua-duanya. Jago dia emang. Jago juga. Wah, gua harus lihat ntar. Udah nggak ada. Ini- Next, Cellini Bonucci. Aduh anjir lah. Wis, susah banget ya ini. Iya. Sampai lu mengecap itu ya. Bonucci deh. Iya, benar ke Milan Bonucci. Cuman dia balik lagi ke Juve. Jadi istilahnya Mata-mata agen. ada antusias juga buat Juve. Oh, masalah perkara itu sih. Pak Nedved, Platini. Wah, Platini gue pernah dengar tapi pada saat itu gue nggak sempet nonton dianya Nedved. Tendangannya kencang. Iya, Sama sekarang 99 tuh. kacau ya. 19, oh iya, Sama dia akhirnya diangkat jadi manajer gitu kan ya di Nedved. Nedved ya. Benar. Sama Bang nih, masih nih, ntar susahin. Tuh, Locatelli. Cop Miners. Locatelli gua. Lebih enak ya penyebutannya, Locatelli. Lebih gampang. Lebih gampang. Locatelli. Gara-gara itu aja. Edgar David, Antonio Conte. Wah. Jangan ditanya udah Edgar David. Oh iya. Bener. Keren. Conte sebenarnya jago, apalagi dia kan Pelatih sering juga. banget pelatih juga sempat pelatih Juve malah kan ya. Sampai kapten juga pernah, cuman Edgar David gue ngeliat stylenya oke. Karena kacamatanya ya, Kacamata. sama gimbal itu ya. Benar, unik aja. Nah lu, Vlahovic, Kolomwani. Ya, Trajkovic dong. Bel nih, Bel ya. Vlahovic. Trajkovic. Sangar-sangar dia ini menurut gua kayak Kojiro juga lah. Oh iya, tinggal dilekpit aja ya sininya. Yo. Iya, Ricky Kambuaya. Aduh, Inzaghi, Trezeguet. Oh, lu kan gak ini, katanya lagi cinta-cintanya. Lu gak penasaran Inzaghi? Sarannya Inzaghi deh. Benar-benar Inzaghi waktu Inzaghi itu enak diajak apa dilihat pas mainannya sama Del Piero kompak. Kacau itu. Ngeblend. Nah lu, Yildiz, Dybala. Lah. Ini Yildiz lagi sekarang gendong Juventus. Oke, digendong. Cuman gue suka sama gaya-gaya gol sinematiknya si Dybala. Kalau itu ya. Iya. Kalau itu ya. Bagus-bagus ya. Seng. Kalau itu bunyinya gimana Yildiz golnya bunyinya? Bola kenceng itu. Iya. Tenaga ya. Inzaghi golnya gimana bunyinya? Bola kempes. Cerek gitu. Kena jaring. Iya. Ada aja. Terakhir nih. Wah, Zidane atau Ada Pirlo. susah nih ya. Anjir ya. Sobat kayaknya. Coach Dustin. Pirlo deh. Emang dia gak suka pemain-pemain yang muslim nih. Enggak, ini kenapa? Karena si Pirlo waktu itu jadi otak di tengah tuh buat ngumpan-ngumpan. Tapi kan
Zidane juga jadi botak di tengah. Wah, itu 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 lebih ke orang ya, personal bukan Jadi tim botak klub di ya. tengah. Heeh, Jadi bener. botak di tengah. Enggak. Zidane oke untuk personality, tapi untuk tim Andre Pirlo. Zidane Ballon d'Or loh. Pada saat di Juve ya? Bukan sih. Madrid. Oh iya, Real Madrid sinian ya. Zidane oke. Cuman dia kan waktu zaman Zidane, gue ngeliat bukan di tengah, dia main di sisi kanan terus. Oh gitu. Udah. Oke, itulah dia tadi. Ini ada pertanyaan Mas ya? Ada pertanyaan Oh, ada. nih dari Yaudah, siap. penonton nih, terakhir nih. Nah, tuh. Fluid akhir selalu menitipkan pertanyaan untuk penonton buat ditanyain ke narasumber nih, Tin. Ini dari Surya Aditya. Bang, lu kan dikenal dengan Bapak Zero Logic. Lu inget gak apa kalimat Zero Logic lu pertama yang diucapkan sampai buat orang frustasi? Zero Logic pertama. Itu mungkin tadi yang gue bilang. Yang tadi yang Galileo. Yang gue punya bagus tuh padahal tuh. iya ungkapan sendiri kan. Ini gimana sih ceritanya? Apanya? Ingat gak itu ceritanya Galileo? Enggak, ini barusan yang tadi yang awal. Oh, itu lu pernah ucapin sebelumnya. Iya, yang geografi itu. Jadi gue masukin ke pembelajaran IPS. Jadi itu berputar pada porosnya itu bumi 0 derajat, tapi ini pusat pusat dari segala pemikiran buat yang namanya zero logic. Karena itu kan 0 juga kan di bawah poros. Jadi sama-sama pusat gitu. Tapi emang Ini abis ini biar mau gak gitu? emang bisa menyiksa orang sih ya dengan cara opini-opini Dustin nih. Impik dibilang tuh menurut Bang Dustin ini apakah sepak bola perlu memiliki filosofi pakem permainan secara turun-menurun enggak? Perlu sih didoktrin kayak gitu. Hah? Oh, doktrin. Doktrin Nazi doktrin. Doktrin. Suges. Gimana Jadi tuh ini perlu memiliki filosofi pakem permainan enggak? Pakem permainan dalam artian ini apa aja ketentuan dalam bermain ya? Atau apa nih? Filosofi kayak Barcelona punya tiki taka, Oh. Itali kata Nasio bertahan, Iya. Itu gegen pressing. harus perlu karena itu menjadi ciri khas. Kalau yang Barcelona udah melekat banget tuh arti kata tiki takanya ya. Nah, kalau yang lain-lain harus punya ciri kayak gitu. Misalnya penyerangan apa, ininya apa. Jadi bisa diikutin sama adik-adik yang masih di akademinya. Berarti kalau yang cocok buat timnas Indonesia filosofinya apa? Filosofinya itu filosofi ya? Iya filosofi benar. Filosofi kan? Benar. Filosofinya modelnya ini Puncak Monas. Oh, kalau ini kan Pohon Cemara tuh Ancelotti tuh. Ini Ah, Puncak Monas. Puncak Monas. Apa tuh arti dari Puncak Monas yang harus disiapkan oleh pelatih baru nanti? Oke. Biasanya Monas kan ada kayak gini. Yang gitu Iya, buat ngelihatnya tuh. Iya. Itu back. Jadi benteng di belakang. Nah, untuk yang langsung gini menjulang, Oh, ke atas. langsung julang gini ya. Iya, ke atas nih berarti. Iya. Menjulang. Goal streak adalah model formasi Monas waktu itu gue lihat. Karena dia sendiri di depan. Counter Jadi striker gantung sendiri. Nah, itu puncaknya itu bisa menjadi tanggung jawab, bisa menjadi andalan di tim nantinya. Di klub di negara nantinya. Nah, masih mau lagi gak gue tungguin nih? Malah batuk dan muncrat. Oke, berarti filosofinya tadi ya, bukan Pohon Cemara tapi Monas. Monas. Gile. Terakhir nih abis ini satu lagi. Terakhir. Okta, singkat saja, sejuve apa? Lu Bang? Sejupe apa? Gua ya sejupe banget gua. Iya apa? Maksudnya sejupe. Makanya dia nanya tuh, sejuve apa lu Tin? Sejupe Tadi apa, nanya. Bang? Zaman gua di Aldiron, Kebayoran. bukan di Romangun. Pancoran. Oh, Pancoran. Di Pancoran zaman itu yang masih ada kandang Jupe, gue nonton ke sono. Nonton. Kandangnya Nobar. Jupe. Nobar, kandangnya Udah. Jupe. Itu paling Juve tuh.
Itu waktu Lu itu kasih jawaban itu ke dia yang nanya seberapa Juve lu tuh. Dengan nobar doang. salah satunya itu. Salah satunya. Heeh. Yang kedua itu banyak. jersey yang gue pakai seberapa Selalu Juve ya gue Juve. Jersey lu Juve. Bahkan ini yang nggak dipakai kan kayaknya sama tim ya? Apa ketiga? Enggak kan? Ini yang Buat fans ya? enggak, ini yang Supaya ketiga. risu. Oh, ketiga. Ketiga. Bahkan gua ada jersey yang motifnya oranye bercak-bercak. Oh iya. Sama motifnya pembunuhan juga ada kan? Motif pembunuhan. Harus pakai forensik ntar. Orange. Udah, berarti seberapa Juve lu nobar sama beli jersey. Beli Gak jersey. ada apa lu tato apa, kamar lu ada poster. Poster gua banyak. Poster Juventus dari zaman masih ada Salas. Oh, 008, Saras. Salas dari terus gua ada yang apa dah yang kart gitu yang Pip yang model gitu. Oh, ini nih kayak mana tuh? Wheel card bukan Iya, wheel iya, card, apa iya. sih Pip? Yang Nggak gini ada yang lagi. motif gini. Gitu. Iya, tahu. Yang gitu ya. Gua ada yang tadi ada Buffon, terus ada Del Piero, ada gua juga di situ. Tapi lu? gua taruh gua, cuman logonya Juve sampingnya. Oh. Jam gua Juve, Oh iya. jam dinding. Ih, nah itu yang Iya. orang-orang mau tahu tuh, nobar doang Mas, semua nobar tuh. Orang serengseng nobar ada. Heeh. Jam dinding gua Juve. Heeh, Terus ada lagi. sampai waktu itu tentang berjupean ya. Iya. Apa? Oh, jok motor gua. Jok motor. Wah, ini nih. Biasa kan batik Juve, apa batik. Jok motor Juventus. Juventus, motor Beat gua. Ais, Juventus sih lu. Heeh, ya kan? Iya. Juventus. Terus udah. Ada lagi? Enggak, lu kan ngapa minta tolong jawab. Lu udah belum? Oh, Ada lagi gak? Sama gua di notis sama JCI sampai gua dikasih merchandise Juventus Club Indonesia. JCI. Oh, ya itu kan lu public figure. Jadi Bukan tapi action jok figure. motor keren sih. Jok motor belum Juve. ada. Iya. Lu kalau ntar punya momongan mau dinamain siapa? Punya anak? Eh, Ada gak unsur-unsur Juventusnya? Alessandro Dasti. Keren. Iya. Mudahan lu bisa ke Juve ya. Iya, ke Turin ya. Ke Turin, Bener. terus ke nama stadion sekarang kan Allianz ya. Wah, benar. Pas banget inian gua. Asuransi lu. Ah. Wah, itu Juve. Itu paling Juve tuh. Wajib. Itu Juve ya. Iya, itu paling Juve tuh. Ada Benar. Bayern juga, ada Bayern Munchen juga, Allianz Arena. Iya benar. Iya. Tapi Juve ya itu. Ya. Juve. Allianz ya, itu benar. dia, ya. Jadi itulah Dustin, tepuk tangan teman-teman. Udah banyak banget ya kita jadi tahu apa filosofi bola 11 lawan 11, awal mula kartu tadi ya. Karena rambu-rambu. Ya kenapa Patrick Kluivert basah juga tadi udah disebutin. Ya intinya yang depan karena air minum, belakang karena pressure, tekanan publik. Benar. Apalagi tuh berarti tuh tadi kita udah bahas apa aja tuh? Banyak Pip ya. Makanya mau Iya, dikesimpulan. banyak ya. Iya, itulah filosofi juga Iya. bahwa setiap pemain bola bukan cuman belajar atau kuatkan atribut skill di lapangan, tapi kuatkan komunikasi dengan belajar minimal 3 bahasa. 3 bahasa tadi. Ya, bahasa apa aja tadi? Bahasa Inggris, bahasa lokalnya sendiri, Bahasa lokal sendiri sama bahasa Arab. sama bahasa Arab. Ya, berarti kan, hey my friend, Habibi, Iya. apa sih aneh? Itu. Oh, Benar. iya. Itu apa? Ada Makmur Jaya, Tin. Oh, Makmur Jaya itu adalah program di Display juga. Oh iya, keren. Itu, Pip. Nah, lu jadi Jadi CEO di situ. oh, Host juga. ai, Host. Jadi ada co-hostnya juga, tapi mengundangnya anak-anak e-sport. oh, itu udah gede tuh e-sport tuh. Linknya. Linknya bener. Tadi harusnya apa Bib? Enggak bener-bener. Enggak, maksudnya e-sport tuh kan yang udah berkembang gitu kan. Iya, yang udah Maksudnya berkembang. di hidup yang modern ini, lombanya juga kemarin banyak tuh di Indonesia atlet-atletnya gue ketemu di bandara tuh, atlet-atlet luar. Tapi ada salah satu tim e-sport yang lo dukung di Indonesia ini. Siapa gitu klubnya? Entah RRQ atau enggak, EVOS atau enggak. Gue suka buat Tiga RRQ terus. itu, sumpah. Oh, Ya asli. RRQ. salah satunya siapa? Si ini Andre. Mana? Ya. Cuma PJJ. Enggak ada.
Ini apa ya? Niko, gue suka Niko. Oh iya Niko. Nggak tahu ada gak sih? Niko siapa? Niko Suping. Temennya Arab. Niko Julius. Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya Pip. RRQ dah, gue RRQ banget. Pokoknya gua. lu RRQ Jok ya? motor gue RRQ. Jok motor gue RRQ. Itu sih lu ya Riki banget. iya. Kalau udah ambil ke jok motor ya. Itulah, pokoknya jangan lupa nonton Makmur Jaya ya di Dance Play. Benar, Kita kan benar. banyak playlist ya, ada Dance TV, ada Dance Play. Tonton di situ. Ada Dustin sebagai CEO, host juga di situ. Yes. Terima kasih Dustin. Sama-sama Bung Apip. Ay, Wes. Jadi formal lagi. Iya, formal Tadi lagi udah ya. kemana-mana. Tadi udah kemana-mana tuh, sampai kelapa sawit. Bentar ya. Semoga Juventus meringsek Itu. lagi ke atas. Ya. Buat ngangkat Serie A-nya ini. Nggak perlu ada Como, ada Milan, ada Napoli. Oh iya. Juventus sih terserah lah. Jangan terlalu besar-besarkan lah. Italinya gue belum tentu lolos Piala Dunia tuh. Iya, Iya. padahal jersey udah ngeluarin bagus tuh ya. Bener, itu dia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Vamos, adios. Well, adios. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?